gue bagi beras tuh di banyak tempat. Oke. Beras itu naiknya 15% tahun ke tahun. I know this for a fact karena gue setiap Jumat bagi beras bertonton. Jadi setiap minggu itu gue tracking harganya. Beras itu Oke, naik keep up. sekitar 10-15% tahun per tahun. Jadi kalau lu untuk makannya segitu, inflasinya nggak mungkin 4%. Itu data yang dikasih sama pemerintah kan. Bukan yang real terjadi di lapangan. Coba kopi emang naiknya 4% tahun ke tahun. Dengan logik yang sama, Iya. menurut gua inflasi itu bukan satu angka. Oke, tapi Itu nggak bisa diukur seperti itu menurut gua. Lu harus bisa kira-kira ranging inflasi berapa. Jadi bukan angka yang dikasih pemerintah, karena itu bisa Oke. dimainin sama BPS. oke. Jadi waktu itu di beberapa daerah, itu Mendagri juga sempat bilang, Pak Aha. Tito, itu ada BPS yang mainin datanya kan, inflasi, biar Oke. diturunin kan angkanya. Oke. Of course mereka harus turunin Iya. dong, kalau nggak masyarakat panik Iya, kan. iya, benar. Tapi kalau coba begini, setiap properti yang lu lihat, itu ditempel harga 5 tahun lalu sama 5 tahun sekarang, itu orang Indonesia bakal kebakaran jenggot semua. Karena ketahui inflasinya palsu, bukan 3-4. Gak bisa di average kah? Misalnya let's say Bisa dikira-kira. ya kira-kira Dan menurut aja. gua angka 15%. Contoh ya, Iya. inflasi itu yang bisa dihitung real adalah dengan jumlah uang yang dicetak oleh Oke. Bank Indonesia. Ya. Jadi namanya M2 money supply, uang yang beredar. Oke, oke. Uang yang beredar tuh kalau lo tracking itu 15% tahun ke tahun. I think one of the biggest takeaway that I get from talking to you now adalah you gotta do your own research. Is that? Iya. Iya nggak sih? You have to do your own research. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya, buktiin aja. Coba kalian tarik garisnya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, sama M2 Money Supply. Itu literally identical. Dan ini ilusi besarnya, gitu. Jadi kalau itu aja identical, lu yang nggak investasi, itu sebenarnya dirampoknya luar biasa. Karena satu, gaji lu nggak ada yang naik, Iya. tapi lu diambil 15% tahun ke tahun. Because of inflation. Ya, itu kenapa tahun ini mobil tuh turun 14% penjualannya. Orang akan tambah miskin terus. Dan ini 2030, you're all gonna get menurut gua. Waktunya cuma sekitar 5 tahun lagi 5 lah. tahun lagi. Ya. Karena even orang dengan pendapatan luar biasa, itu akan kena dampaknya. Misalnya lu artis yang dapat 100 juta per bulan. Lu nabung nih 1,2 M per tahun. Itu uangnya hilang dalam mungkin 3 tahun uangnya tuh sisa 600 juta. 15. Iya. Compoundingnya 50-an sekian. Make sense. Jadi uang lu basically setengah tiap 3 tahun. If you did nothing. Kita juga nggak bisa expect, ini let's say nih, karena kan inflation katanya tadi naiknya 15% gitu. Sedangkan gaji kan segitu-gitu aja. Yeah. Ini let's say kita kerja yang misalnya punya bisnis gitu. Kita juga nggak bisa naikin harga segila itu kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Karena daya belinya nggak ada, karena gajinya nggak ada yang naik kan di bawah. The only way adalah beli aset. Jadi kenapa misalnya, coba kalian pikir deh, rumah 1M di pikiran orang zaman dulu itu yang kayak di sinetron besar kan? Iya. Kalau sekarang 1M, nggak usah jauh-jauh dari sini deh, Kebun Jeruk daerah sini. Itu rumahnya tuh dipindah. Itu iya sih, bener-bener. kalian tuh semua kena tipu sama inflasi ini. Kayak tadi gue lihat di layar tuh ada misalnya Timothy bisa misalnya 1 miliar, 100 miliar atau berapa. Itu bukan guanya yang tambah kaya. Semuanya yang devaluasi turun.